Chelsea konfirmasikan Christopher Nkunku alami cedera lutut dan harus dioperasi. Klub Premier League Chelsea mengkonfirmasikan bahwa penyerang mereka yakni Christopher Nkunku akan absen selama beberapa waktu karena mengalami cedera lutut dan harus menjalani operasi. Chelsea merilis pengumuman tersebut di laman resminya pada Selasa, 8 Agustus 2023, petang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nkunku sempat bermain di laga pramusim melawan Borussia Dortmund pada hari Kamis, 3 Agustus 2023 pekan lalu. Namun ia cuma bisa bermain 22 menit saja. Nkunku tumbang setelah terkenal tackle Matt Hummels. Ia kemudian ditarik keluar lapangan. Setelah itu beredar laporan bahwa ia mengalami cedera meniscus di lutut kirinya. Dari situ, timbul kekhawatiran bahwa Christopher Nkunku akan absen lama. Ia juga disebut harus menjalani operasi. Kini pihak Chelsea mengkonfirmasikan bahwa Nkunku memang mengalami cedera lutut parah dan harus menjalani operasi. Tapi mereka tak bisa memastikan berapa lama sang pemain bakal absen. Gak wacana doang, Manchester United bakal tawar Romeo Lavia. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Romeo Lavia nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Southampton tersebut di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Southampton terdegradasi ke Championship pada musim 2023-2024. Tak ayal The Saints harus menjual beberapa pemain mereka untuk mengimbangi neraca keuangan mereka. Salah satu pemain Southampton yang laris manis di pasaran adalah Romeo Lavia. Gelandang muda itu diincar banyak klub setelah musim lalu ia tampil dengan ciamik. Manchester United disebut sebagai salah satu klub yang berminat pada Lavia. Menurut laporan The Times, Setan Merah benar-benar tertarik pada sang gelandang. Michael Olise jadi rebutan Chelsea dan Man City, Crystal Palace hanya bisa pasrah. Pelatih Crystal Palace, Roy Hodgson buka suara terkait spekulasi masa depan Michael Olise di Crystal Palace. Ia mengaku pasrah dengan apa yang akan terjadi pada sang winger. Nama Olise naik daun di Inggris pada musim lalu. Ini disebabkan sang winger menunjukkan performa yang ciamik di lini serang The Eagles. Apiknya performa Olise ini menarik perhatian sejumlah klub top Inggris. Chelsea dan Manchester City dilaporkan sama-sama tertarik untuk memboyong sang winger di musim panas ini. Baru-baru ini, Roy Hodgson dimintai keterangan terkait rumor masa depan Olise. Sang pelatih mengaku hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Crystal Palace sendiri dilaporkan siap berpisah dengan Olise di musim panas ini. The Eagles dikabarkan siap menjual Olise jika ada klub yang membayar sekitar 50 juta pounds untuk jasanya. Juventus kena PHP, Alvaro Morata pilih bertahan di Atletico Madrid. Asa Juventus untuk memulangkan Alvaro Morata ke Turin di musim panas ini dikabarkan akan menemui kegagalan. Sang striker dilaporkan memilih untuk bertahan di Atletico Madrid di musim panas ini. Beberapa hari terakhir Juventus lagi getol berburu striker baru. Si Nyonya tua perlu ujung tombak baru setelah Dusan Vlahovic dilaporkan akan pindah klub di musim panas ini. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa Juventus berencana memulangkan Alvaro Morata. Striker timnas Spanyol itu dikabarkan untuk kali ketiga akan memperkuat Juventus lagi. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa Morata tidak akan kembali ke Turin. Ia akan bertahan di Atletico Madrid. Dengan keputusan Morata ini, Juventus harus mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka. Salah satu pemain yang kabarnya bakal dikejar Juventus di musim panas ini adalah Romelu Lukaku. Saya akan jemput dia di bandara. Kylian Mbappe ditawari hengkang dari PSG oleh mantan bintang Real Madrid Jorge Valdano. Kylian Mbappe ditawari tumpangan dari bandara oleh mantan bintang Real Madrid Jorge Valdano, untuk melarikan diri dari Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis itu terus diperlakukan sebagai orang luar oleh PSG dan telah dipaksa untuk berlatih terpisah dari tim utama setelah menariknya keluar dari skuad tur pramusim klub. Kylian Mbappe juga dilaporkan akan absen dalam pertandingan pembuka Ligue 1 PSG lawan Lorient karena perselisihan kontrak yang sedang berlangsung dengan klub karena dia secara bersamaan dikaitkan dengan kepindahannya ke Real Madrid pada musim panas. Mantan bintang dan direktur olahraga Los Blancos, Jorge Valdano, semakin memperkeruh rumor tersebut dengan menyatakan bahwa ia ingin menjemput sang penyerang asal Perancis dari bandara setelah kepindahannya ke Madrid diumumkan. Sebagian fans Madrid merasa frustrasi dengan superstar asal Perancis itu karena saga transfernya terus bergemuruh dengan berbagai liku-liku. Valdano mengakui bahwa saat ini sulit untuk mengatakan apakah Mbappe akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini, namun ia ingin sekali melihat sang superstar berada di Santiago Bernabeu.
Hingga saat ini, Real Madrid masih bungkam mengenai situasi Mbappe, namun raksasa Spanyol itu dikabarkan akan mengajukan tawaran di pekan terakhir bursa transfer untuk mendapatkan pemain mereka. Sementara itu, PSG tetap yakin bahwa Mbappe telah memiliki kesepakatan dengan Real Madrid untuk bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya di Parc des Princes berakhir pada musim panas mendatang. Cari pengganti Harry Maguire, Manchester United buka pembicaraan dengan Nice buat Gaet Jean-Clair Todibo. Belanja musim panas Manchester United sepertinya akan terus berlanjut dengan bek tengah Nice, Todibo yang dikabarkan diincar untuk gantikan Maguire. Diskusi awal dengan rombongan Todibo dikabarkan berjalan baik, tetapi Manchester United harus menangkis potensi ketertarikan dari Juventus jika ingin mengamankan rekrutan keempat mereka di musim panas ini. Kepindahan tersebut akan menjadi langkah besar bagi pemain asal Prancis itu karena Nice finish di urutan ke-9 Ligue 1 musim lalu dengan sang bek bermain dalam 31 dari 38 pertandingan dan membantu menjaga 10 kali tanpa kebobolan dalam prosesnya. Hanya waktu yang dapat menjawabnya, namun jika Maguire akhirnya meninggalkan Old Trafford, Todibo dapat menemukan dirinya bermain sebagai pemain utama Manchester United musim ini. William Gallas, Arsenal tidak juara Liga Primer musim ini. William Gallas meragukan peluang Arsenal meraih gelar juara Liga Primer Inggris musim ini karena merasa tidak memiliki cukup kepribadian dan karakter. Arsenal menunjukkan potensi yang luar biasa setelah meraih kemenangan atas Manchester City di Community Shield melalui adu penalti berkat kebangkitan di menit-menit akhir babak tambahan. Namun, mantan bek The Gunners William Gallas meragukan apakah anak asuh Mikel Arteta tersebut punya cukup tenaga pada akhir musim buat dinobatkan sebagai juara Liga Primer pada Mei tahun depan, usai goyah dalam putaran terakhir musim lalu. Kai Havertz menjadi satu keraguan lagi dalam diri Gallas setelah gagal memanfaatkan kesempatan mencetak gol yang ada saat melawan City. Mantan pemain Prancis itu mempertanyakan strategi Arsenal dalam merekrut Havertz dengan nilai transfer 65 juta pound dan percaya bahwa sang penyerang akan gagal untuk menemukan jati dirinya di Emirates. Havertz dan Arsenal ingin membuktikan penilaian Gallas salah dengan meraih kemenangan di awal musim Liga Primer saat menjamu Nottingham Forest, Sabtu 12 Agustus 2023. Kejar terus! Bayern Munich kasih penawaran keempat pada Tottenham Hotspur untuk tebus Harry Kane. Spurs kuat menahan godaan Bayern, tapi raksasa Jerman itu belum menyerah untuk terus mengejar Kane. Bayern Munich telah mendapat penolakan dari Tottenham Hotspur untuk ketiga kalinya untuk menggaet Harry Kane musim panas ini. Namun, raksasa Jerman tidak selesai sampai di situ, seperti dilaporkan oleh Sky Sport. Tawaran terbaru akan berada di kisaran 110 juta euro, jumlah ini pada akhirnya akan cukup untuk memikat Kane menjauh dari London Utara. Dikatakan bahwa sang striker ingin masalah tersebut diselesaikan minggu ini dan saat ini berharap untuk bertahan di Spurs. Bayern harus memperkuat lini depan mereka musim panas ini dengan kedatangan Kim Min-jae, Konrad Laimer dan Rafael Guerreiro membantu meningkatkan area lain dari untuk juara Bundesliga tersebut. Kepergian Sadio Mane telah menyisakan ruang bagi penyerang dan Thomas Tuchel tampaknya bertekad untuk menjadikan Kane sebagai tambahan itu. Steven Gerrard, saya ogah lihat Mohamed Salah di Liga Arab. Mohamed Salah diharapkan tidak ikut-ikutan gabung ambisi besar Liga Arab. Legenda hidup Liverpool, Steven Gerrard, kini menukangi salah satu kontestan Liga Arab Saudi, Al-Ettifaq. Ambisi besar Arab Saudi untuk mengembangkan Saudi Pro League diikuti dengan perekrutan nama besar sepak bola dunia. Salah satu yang kini dikabarkan diinginkan oleh Saudi Pro League adalah superstar milik Liverpool, Mohamed Salah. Sebelumnya, Arab Saudi sudah mendaratkan Roberto Firmino hingga Jordan Henderson. Namun, Gerrard menentang Salah untuk ikut-ikutan. Gerrard sendiri merasa tertantang dengan karir manajerial di Arab Saudi. Tapi, ia tidak bisa menjanjikan hal besar pada musim pertama untuk Al-Ettifaq. Hadapi Chelsea di laga pembuka IPL 2023-2024, Jota peringatkan Liverpool bisa berbahaya. Diogo Jota memperingatkan Liverpool bahwa Chelsea bisa jadi tim yang berbahaya di bawah asuhan Mauricio Pochettino, tapi ia menegaskan siap menghadapi laga tersebut. Chelsea tidak stabil musim lalu. Mereka mendepak Thomas Tuchel dan menggantikannya dengan Graham Potter. Penampilan Chelsea ternyata di bawah ekspektasi. Potter kemudian dipecat dan Bruno Saltor ditunjuk menjadi penggantinya untuk sementara.
Chelsea kemudian menunjuk Frank Lampard sebagai pelatih interim sampai akhir musim. Setelah musim berakhir, The Blues mengangkat Mauricio Pochettino sebagai manajer permanen mereka. Sekarang ini belum diketahui secara persis akan seperti apa permainan Chelsea bersama Mauricio Pochettino. Apalagi klub tersebut juga masih terus membongkar pasang skuadnya. Sayangnya Liverpool dijadwalkan untuk bertemu dengan Chelsea di pekan perdana Premier League 2023-2024 ini. Diogo Jota lantas memperingatkan skuadnya bahwa The Blues bisa jadi lawan yang berbahaya, tapi ia juga menegaskan dirinya dan rekan-rekannya siap menghadapi pertandingan tersebut. Negosiasi Arsenal dan Brentford rampung, David Raya segera berganti seragam. David Raya sebentar lagi jadi milik Arsenal. Kepastian ini diperoleh setelah negosiasi antara Arsenal dan Brentford rampung. Sebelumnya, Arsenal sudah melayangkan tawaran pertama. Kiper timnas Spanyol itu ingin ditebus oleh The Gunners seharga 23 juta pound sterling. Angka tersebut lebih kecil daripada yang diharapkan Brentford. The Bees melabeli kiper berusia 27 tahun itu seharga 40 juta pound sterling. Kedua klub lantas menegosiasikan perbedaan harga tersebut. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan negosiasinya rampung. Negosiasi antara Arsenal dan Brentford akhirnya mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Keduanya menemukan titik tengah dari perbedaan harga tadi. Arsenal menaikkan tawarannya menjadi 30 juta pound sterling. Brentford melunak dengan menurunkan harga Raya dari permintaan awal. Saat ini, dokumen penawaran sedang dipersiapkan oleh Arsenal. Sembari menunggu, Raya juga sudah dijadwalkan untuk segera menjalani tes medis. Sang kiper juga telah sepakat untuk berganti seragam di musim 2023-2024. Peluang membela Arsenal dilihatnya sebagai opsi yang bagus untuk karirnya. Raya nantinya akan menandatangani kontrak jangka panjang. Dirinya bakal menetap di Emirates Stadium hingga tahun 2028 mendatang. Raya mungkin tidak akan langsung dapat tempat utama di tim inti Arsenal. Dia masih harus bersaing dengan Aaron Ramsdale di bawah Mr.